Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Zaran Asyafa dengan NIM J0304211021 dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58 kelas B1. Sini saya akan menjelaskan apa itu register, memori, RAM, dan cara kerjanya. Kemudian saya akan mencoba menjalankan software emulator 8086. Pertama ada register. Apa itu register? Register merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Register pada mikroprosesor dapat diibaratkan sebagai kaki dan tangan dari mikroprosesor. Karena dalam setiap pekerjaan, mikroprosesor selalu mengandalkan dan melibatkan register sebagai perantara dan sebagai komponen yang paling banyak melakukan pekerjaan mikroprosesor. Selanjutnya ada fungsi register, yaitu General Purpose Register yang berfungsi secara spesifik dalam menyimpan data proses dan hasil beragam operasi matematis. Yang kedua, sebagai indeks dan pointer register yang digunakan untuk mempermudah pencarian suatu data dalam kumpulan data. Yang ketiga, yaitu segmen register yang berfungsi untuk memberikan alamat bagi data-data di dalam memori. Yang terakhir ada flag register, yaitu berfungsi sebagai notifikasi yang berkaitan dengan kondisi CPU dan mikroprosesor. Selanjutnya ada memori. Apa itu memori? Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang sangat penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, itu Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara, karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi, ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum mematikan komputer, simpanlah semua data ke dalam media penyimpanan permanen di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Kita ada fungsi memori, yaitu menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan atau pengingat sekunder. Kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU atau arithmetic dan logic unit sebelum dikirim ke peranti keluaran. Ketiga, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada RAM. Apa itu RAM? RAM atau Random Access Memory ialah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan. RAM adalah tempat penyimpanan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tak permanen. Artinya, ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contoh, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office Word, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, dokumen yang diketik akan tersimpan di memori RAM, dan kita bisa membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir dari Microsoft Word. Fungsi RAM. Fungsi RAM sangatlah penting. Salah satunya adalah sebagai penyimpanan data sementara. Jadi ketika sedang melakukan suatu hal, data yang dikerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Selanjutnya ada prinsip kerja RAM. Pertama, setelah komputer dinyalakan, komputer akan masuk ke menu Basic Input Output System atau BIOS. BIOS setelah melakukan pengecekan, kemudian menyediakan informasi dasar mengenai urutan-urutan. Setelah proses tersebut selesai, maka sistem operasi akan di-load dari hard drive menuju RAM. Ketika sistem operasi sudah di-load ke RAM, maka CPU dapat mengakses semua informasi sistem operasi secara langsung dan cepat. Lanjutan dari prinsip kerja RAM, saat pengguna ingin menjalankan sebuah program aplikasi, data atau file yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut akan diambil dari media penyimpanan sekunder atau hard disk atau SSD. Kemudian sistem mentransfer data tersebut ke memori RAM untuk selanjutnya diproses oleh prosesor. Setelah pemrosesan selesai, prosesor akan menampilkan hasilnya ke perangkat output atau mengembalikannya kembali ke dalam perangkat penyimpanan. Jika jumlah data yang ditampung sudah melebihi kapasitas memori RAM,
Sistem operasi akan menjalankan prosedur swap atau pemindahan sementara. Data tersebut akan dipindahkan untuk sementara ke sebuah RAM dalam penyimpanan sekunder yang biasa disebut swap file atau virtual memory. Sini saya akan mencoba untuk menjalankan software emulator 8086. Ini kita tinggal memasukkan perintah yang kita inginkan, karena kita akan mencoba operasi penjumlahan bilangan dengan memakai perintah MOV. Nanti akan mencetak nilai karakter sesuai dengan perintah yang kita berikan. Karena kita ingin mencoba bilangan penjumlahan, maka kita menggunakan perintah add. Selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita emulate saja. Di sini akan terlihat di original source-nya perintah yang sudah kita berikan sebelumnya. Kita klik single step untuk menjalankan dan melihat hasil dari program yang kita buat. Sini akan terlihat di register AX di kolom L angka 03, yaitu perintah yang tadi kita beri. Nanti kita single step lagi, maka akan muncul angka 4 di register BX. Kita single step untuk melihat hasilnya, hasil penjumlahan yang sudah kita beri perintah sebelumnya. Maka akan muncul hasil penjumlahan dari program yang kita buat. Untuk melihat memori pada program yang telah dijalankan, kita klik option AUX atau Auxiliary Tools. Kita pilih memori. Ini merupakan memori dari program yang telah kita buat sebelumnya. Di sini, saya akan mencoba operasi pengurangan bilangan dengan memakai perintah MOV. MOV ini berfungsi untuk mencetak karakter dari perintah yang kita beri. Nanti dia akan mencetak angka 4 dan angka 2. Karena kita ingin mencoba operasi pengurangan, maka perintah yang kita gunakan yaitu sub. Kita mulai saja. Nanti di original source ini akan muncul kode atau perintah yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kan register masih kosong. Kita klik single step saja. Maka di register AX akan muncul angka 04. Itu sesuai dari perintah yang kita buat pertama. Kita klik single step lagi, maka dia akan muncul angka 02 di kolom register BX. Kita klik single step lagi, maka akan terlihat hasil pengurangan dari program yang telah kita buat. Itu hasilnya 02. Untuk melihat memori pada program yang telah dijalankan, kita klik option AUX atau Auxiliary Tools, kita pilih memori, akan terlihat bahwa ini merupakan memori dari program yang telah kita buat. Sekiranya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.